Sorotan publik kembali memanas setelah video dugaan perpeloncoan pekerja migran Indonesia di Jepang beredar luas di media sosial. Video yang beredar memperlihatkan para junior diminta menyantap natto dalam suasana tegang di bawah pengawasan senior. Terdengar perintah bernada keras yang memperkuat kesan tekanan, sementara para junior tampak duduk berbaris dengan kepala pelontos tanpa atasan. Video tersebut langsung memicu kecaman netizen yang budiman karena dinilai mencerminkan praktik senioritas berlebihan yang sudah lama dianggap tidak relevan dan berpotensi merendahkan martabat pekerja. Setelah menuai kontroversi, pihak senior yang mengunggah video akhirnya muncul memberikan klarifikasi. Ia menyatakan kegiatan itu dimaksudkan sebagai bentuk adaptasi awal terhadap pola makan di kapal Jepang, bukan untuk melakukan perundungan. Menurutnya, pekerja kapal perlu terbiasa dengan menu seperti natto, sashimi, dan telur mentah selama pelayaran. Meski begitu, ia mengakui kegaduhan yang timbul dan mengaku telah meminta maaf langsung kepada para junior. Hingga kini, KBRI Tokyo belum mengeluarkan pernyataan resmi, sementara publik mendesak pengawasan lebih ketat agar praktik serupa tidak terulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama akun sudah mengupload video yang lagi viral. Hari ini saya akan berklarifikasi tentang video anak-anak yang lagi viral makan natto. Saya dan senpai saya yang lain tidak bermaksud untuk membuli atau menyakiti. Tujuan kami biar adik-adik kami yang baru datang bisa membiasakan diri untuk makan makanan yang ada di kapal Jepang. Karena di kapal biasanya makan seadanya seperti natto, sashimi, telur mentah. Yang kerja di kapal pasti ada yang paham juga lah. Tolong, dan juga saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya juga sama senpai-senpai yang lain udah minta maaf juga ke Kohai dan sama netizen. Itu memang salah kami lah. Mohon minta maaf sebesar-besarnya. Nah, kami sebagai Kohai kan baru saja datang di Jepang. Kami di Jepang masih banyak yang belum kami ketahui tentang budaya, cara kerja, dan terutama cara kerja di kapal. Makanan di sini di sini para senpai mendidik dan mengajari kami. Nah, perihal baju dilepas itu karena habis olahraga bersama, jadi berkeringat dan panas juga, makanya kami lepas baju. Nah, pas makan natto kami tuh setelah acara yakinikuan bersama di ruangan ini sempit dan banyak orang, karena itu kami lepas baju. Kami tidak merasa dibully ataupun rasa tertekan. Ya, ini juga demi kebaikan buat kami bersama, terutama untuk kehidupan nanti di kapal. Jadi jangan salah paham dulu ya guys. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke. Gua bikin video ini buat ngebela adik-adik gua yang lagi viral sekarang ya. Nggak ngebela sih, kayak klarifikasi aja. Buat yang poin pertama, ada yang komen di Jepang masih main senpai-senpaian, kohai-kohayan. Ya menurut gua wajar-wajar aja sih, Cok. Ingat, senpai, kohai itu udah bahasa Jepang. Dan di Jepang emang budayanya senpai kohai, senpai senior, kohai junior. Terus ya, yang kedua, masalah apa ya, viralnya natto ya. Ya emang sih di Jepang tuh ada yang suka natto, ada yang nggak suka natto. Tapi kan mereka ini baru datang dan seniornya mengenalkan makanan Jepang. Ya terserah mereka setelah ini mau suka, ya udah, mau nggak, ya udah terserah kan. Yang penting mereka sudah merasakan natto gitu.
Jadi menurut gua nggak salah sih. Oh iya, mungkin banyak orang-orang yang kerja di Jepang yang nge-hate adik-adik gua di sana, bilang ngapain masih kayak perbudakan, ngapain masih kayak zaman penjajahan gitu kan. Masalahnya di Jepang itu kerja laut tuh beda, bos. Nih, tahan nih, kerja laut tuh beda. Di laut, kalau kohai yang baru datang terus gak bisa apa-apa, pengalaman gue banget nih ya, itu pasti yang disalahin senpainya. Mungkin dimanapun kayak gitu ya, tapi di laut tuh lebih keras, bos. Kenapa gue bilang gini? Karena di laut lu gak bisa kerja, lu mati. Ingat itu, lu mati kalau di laut gak bisa kerja. Soalnya orang Jepang yang di laut itu udah ngomongnya gak bahasa kasar lagi, bahasa binatang. Jadi ya sah-sah aja menurut gua, senpainya ngedidik kohainya biar dia bisa kerja, dia bisa makan apa aja di kapal, dia gak merasa sendiri nanti apabila dia dimarah karena ada senpainya yang bakal ngebela gitu. Jadi ya menurut gua senpai kohai di Jepang ya wajar-wajar aja sih. Namanya juga kohainya baru datang terus senpai ngedidik. Karena si senpai ini pasti pernah jadi kohai, cu. Ngerti gak maksud gue? Si senpai ini pernah jadi kohai dan dia juga dididik sama senpainya seperti itu. Jadi itu bukan budaya yang dilestarikan, tapi itu emang cara mereka mendidik. Orang di laut tuh didikannya kayak gitu. Soalnya ya kalau rata-rata orang yang kerja di laut nih biasanya mereka tuh dari SMK pelayaran, SMK kelautan, dan mereka itu sudah dipilih. Jadi mereka nggak masuk asal masuk, nggak harus punya uang bisa berangkat, nggak gitu. Sorry, mereka tuh ada tes-tesnya, tes fisik, tes kesehatan. Mereka suruh ngangkat barbel lah 25 kali, 30 kilo gitu kan. Jadi banyak step-stepnya orang SMK, orang kelautan ini untuk kerja di Jepang tuh nggak gampang. Dan mereka tuh berangkat gratis, cok, nggak ada yang bayar. Mungkin senpai-senpai lain yang di luar SMK ya, misalnya kerja di Kaigo, misalnya kerja di Kaigo, mereka kan belajar sungguh-sungguh, terus spend uang di LPK gitu kan buat kerja. Tapi kalau di kelautan ini beda. Di kelautan ini perusahaan yang nyari kita, perusahaan yang ngerekrut kita langsung, terus kita dites layak apa enggaknya. Kalau enggak layak dibuang, oke? Kalau enggak layak dibuang. Terus yang terpilih yaitu kohai-kohai itu, yang terpilih, yang berangkat. Dan mereka udah biasa digituin, push up, fisik, apa segala macam, udah biasa itu. Jadi jangan kira susah ngomongnya anjir. Jadi jangan kira mereka itu lemah, mereka terbiasa. Lihat aja fisiknya tuh, pada berotot semua kan. Itu karena didikan di LPK-nya, cuy. Di LPK-nya udah keras gitu. Coba deh, kalau ada yang nggak terima mungkin sama omongan gua, kita diskusi di komen aja. Sip, gua tunggu ya.